Selamat siang saudara, Morowali Utara adalah salah satu daerah pemekaran di Provinsi Sulawesi Tengah dan kabupaten ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil nikel terbesar di Indonesia. Dan dengan potensi pertambangan yang dimiliki kabupaten ini tentunya dapat membawa dampak positif bagi perekonomian di daerah. Seiring dengan ekspansi sektor pertambangan dan juga industri di wilayah ini, pemerintah Kabupaten Morowali Utara terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan juga kesejahteraan masyarakat melalui berbagai inovasi dan juga program kerja. Lantas, bagaimana pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam mengelola potensi sumber daya alamnya? Serta apa saja program-program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Morowali Utara. Kita akan bahas selengkapnya selama 30 menit ke depan bersama saya Diana Dwika hanya di Zona Inspirasi. Dan untuk membahasnya sudah hadir narasumber saya, Bupati Morowali Utara, Bapak Delis Julkarson Hehi. Halo, Bapak, selamat siang, apa kabar? Selamat siang, Mbak Diana. Terima kasih banyak sudah jauh-jauh berkenan untuk singgah di Kompas TV. Terima kasih banyak juga sudah diundang ke Kompas TV. Menarik Pak, ketika kita berbicara tentang Morowali Utara, ini adalah salah satu kabupaten yang bisa dibilang masih muda, termuda mungkin di Indonesia, potensinya sangat besar, tetapi perekonomian meningkat begitu pesat begitu ya. Boleh diceritakan kepada kami semua terlebih dahulu, sebenarnya potensi-potensi apa saja yang dimiliki oleh Morowali Utara? Iya. Kabupaten Morowali Utara adalah kabupaten yang memang kaya potensi. Iya. Saya sering mengatakan mungkin ketika Tuhan menciptakan Morowali Utara, Tuhan sedang tersenyum menciptakan Morowali Utara. Sehingga daerah ini benar-benar diberikan sumber alam yang melimpah, baik di sektor pertambangan, itu nikel, kemudian biji besi dan potensi-potensi batuan yang lainnya, serta mineral yang lain. Kemudian di sektor kehutanan kita juga punya rotan kayu, gaharu, damar, kita punya potensi itu. Sektor perikanan dan kelautan juga kita punya potensi yang lumayan besar, baik itu ikan maupun rumput laut. Kemudian sektor pertanian dan perkebunan juga kita punya sawit, punya karet, yang merupakan bagian daripada potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Morowali Utara ini. Jadi hampir semua lini ada ya, apa pertanian, perikanan, kelautan juga minyak, juga. Minyak juga ada, minyak dan gas bumi kalau tidak salah ya. Dan bahkan untuk nikel ini sendiri, jika saya tidak salah, mohon dikoreksi, ini menjadi salah satu dari 5 yang terbesar di Indonesia begitu ya Pak? Ya, benar. Baik, nah lantas bagaimana Bapak bisa mengelola seluruh potensi yang dimiliki ini untuk benar-benar kemajuan dan juga kesejahteraan masyarakat di Morowali Utara Pak? Ya, itulah. Kita tahu bahwa potensi sumber daya alam, nikel dan teman-temannya dan mineral yang lain ini adalah sumber daya alam yang terbatas, yang sifatnya nanti akan habis. Karena itu bagaimana kita mengoptimalkan apa yang kita dapatkan dari pengelolaan sumber daya alam ini benar-benar bisa kita manfaatkan dengan program-program yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Inilah yang kami coba untuk meramu dan merumuskan ini, sehingga kami berharap dengan pendapatan dari sektor pertambangan atau dari sektor pengelolaan hasil tambang yang ada di Kabupaten Morowali Utara ini benar-benar kami bisa buat program yang benar-benar mengena, yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Morowali Utara. Iya, karena memang kalau kita mengacu pada undang-undang sebuah wilayah itu bisa dimekarkan ada beberapa alasannya, ada beberapa prasyarat begitu ya Pak ya. Salah satunya adalah potensi yang dimiliki dan juga kemampuan kekuatan ekonominya untuk bertumbuh begitu ya Pak. Kemudian kalau kita melihat ini juga ada sebuah data yang menyatakan bahwa untuk hasil pertambangan minerba sendiri dari Morowali Utara itu bahkan menyumbang devisa negara kurang lebih 170 triliun ya Pak ya. Ini angka yang sangat besar sekali Bapak. Ini lantas bagaimana? Pasti pertanyaannya oke, untuk negara sumbangannya begitu besar. Nah untuk di daerah sendiri seperti apa? Ya tentunya karena Morowali Utara telah menyumbangkan pendapatan bagi negara sedemikian besar, maka kami selalu menyampaikan aspirasi kami kepada pemerintah pusat. Bagaimana dengan sumbangan pendapatan yang besar kepada negara ini kami berharap maka kabupaten ini memperoleh insentif dari pemerintah pusat. Bukan hanya sekedar mendapatkan bagi hasil, tapi juga bisa mendapatkan insentif sehingga baik dalam bentuk infrastruktur, pembangunan jalan, kemudian fasilitas kesehatan atau fasilitas pendidikan. Sehingga kami berharap benar-benar masyarakat Morowali Utara yang melihat langsung bagaimana eksploitasi sumber daya alam yang ada di daerahnya ini benar-benar merasakan, oh kami merasakan dampak, akibat dan manfaat daripada pengelolaan sumber daya alam yang ada ini. Tapi memang seberapa besar sih Pak sebenarnya kontribusi dari sektor pertambangan untuk perekonomian di daerah Morowali sendiri Pak? Ya tentunya dari sektor pertambangan sendiri memang kami berharap banyak pada dana bagi hasil. Dana bagi hasil. Ya, ini yang kami berharap, yang kami dapatkan setiap tahunnya, sehingga inilah yang kami pakai untuk membiayai pembangunan-pembangunan yang ada di Kabupaten Morowali Utara. Nah tentunya di samping
dana bagi hasil, kami bersenang kemarin dalam diskusi kami dengan Kemenko Perekonomian dan juga Bappenas, ada wacana ke depan untuk memberikan insentif fiskal juga kepada daerah-daerah dengan inovasi yang baik, dengan progres pembangunan yang baik, sehingga ini menjadi memacu daerah untuk terus membangun, memacu daerah untuk terus berinovasi, sehingga akan mendapat perhatian dari pemerintah pusat dalam bentuk dana insentif daerah ke depannya. Kita juga pastinya ingin mengetahui sebagai sebuah daerah baru begitu ya, dengan potensi yang begitu besar. Apakah memang sejauh ini Morowali Utara itu sudah bisa atau berhasil juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya, Pak? Ya, kami bersyukur dalam beberapa tahun belakangan ini progres pertumbuhan ekonomi, progres pertingkatan kesejahteraan masyarakat, itu indikator-indikator statistik ini menunjukkan hal-hal yang sangat-sangat signifikan. Selama 3 tahun terakhir ini PDRB kami meningkat hampir 200%. Kemudian angka pertumbuhan ekonomi kami menempati peringkat kedua tertinggi seluruh Indonesia. Kemudian angka IPM kami meningkat, indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan kami menurun, angka pengangguran kami menurun, Gini rasio kami kesenjangan kaya dan miskin juga ini menurun. Artinya indikator-indikator kesejahteraan ini menunjukkan hal yang positif, bergerak pada arah yang positif. Iya, kalau tadi Bapak sempat menyampaikan tentang produk domestik regional bruto begitu ya, penghasilan di daerah. Bapak menyampaikan meningkat 200% ya Pak, kurang lebih itu angka yang sangat signifikan dalam waktu yang cukup singkat begitu ya. Kalau tidak salah saya melihat grafisnya bahwa sebelum Bapak memimpin angkanya masih berkisar di bawah 100 tuh Pak ya, 50, 80 miliar begitu ya. Dan sekarang kemudian meningkat menjadi 100, kurang lebih 107 miliar di tahun 2021, kemudian 200 miliar di tahun 2024 begitu. Apa strateginya bisa mencapai seperti itu Pak? Ini sangat menginspirasi sekali. Ya tentunya ini bukan hanya peran pemerintah, tapi juga peranan sektor yang lain, swasta, UMKM, sektor tadi yang pertambangan dan lain sebagainya, yang kemudian akumulasi dari aktivitas masing-masing bidang usaha dan jasa inilah yang menyumbangkan PDRB ini. Sehingga saya selalu mengatakan bahwa tugas pemerintah daerah adalah bagaimana menciptakan iklim investasi yang kondusif, sehingga ketika iklim kondusif, daerah aman, daerah tentram, daerah kondusif, maka tentunya semua sektor usaha, baik barang dan jasa ini akan bisa bergerak bertumbuh. Ketika ini bergerak bertumbuh, maka otomatis juga akan berimplikasi pada peningkatan PDRB kabupaten ini. Iya, memang sebagai sebuah daerah baru pastinya membutuhkan banyak sekali investasi untuk melakukan pembangunan begitu ya Pak. Mungkin bisa juga dijelaskan apa saja peluang-peluang investasi Pak yang bisa dilahirkan atau diambil dari Morowali Utara Pak? Ya, hari ini peluang investasi yang ada di Kabupaten Utara selain di sektor pertanian tentunya, sektor perkebunan, juga sektor tambang yang selama ini juga sudah berjalan, kemudian hilirisasi tambang, kemudian juga di sektor perikanan kelautan juga ini masih membuka peluang yang sangat besar, kemudian usaha-usaha jasa yang lain dalam rangka mensuplai kebutuhan yang ada di sektor industri, hilirisasi yang ada, kemudian perdagangan, sektor perdagangan juga ini peluang yang sangat besar. Usaha-usaha yang masih memiliki prospek yang sangat baik ke depan di Kabupaten Morowali Utara. Oke, jadi ini masih banyak sekali peluang-peluang investasi ya Pak ya yang menjanjikan dari Morowali Utara. Juga sektor pariwisata. Ya? Juga sektor pariwisata. Ya, karena banyaknya uang beredar di Kabupaten Morowali Utara, tentunya baik para pekerja maupun masyarakat tentunya membutuhkan tempat untuk healing, tempat untuk berekreasi. Benar sekali. Sehingga memberikan peluang juga untuk sektor pariwisata bisa dikembangkan di Kabupaten Morowali Utara. Iya, yang pastinya menjadi pertanyaan kita bersama bagaimana akhirnya masyarakat setempat di Morowali Utara ini bisa diasah kemampuannya sehingga bisa menjadi tenaga ahli, tenaga terampil di tanahnya sendiri. Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Dan saudara jangan kemana-mana, Zona Inspirasi akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Zona Inspirasi, masih bersama Bupati Morowali Utara, Bapak Delis Julkarson Hehi. Melanjutkan perbincangan kita, ini menarik sekali, sebuah daerah muda yang sangat kaya potensi, peluang investasinya besar, dan juga ternyata ekonominya bertumbuh begitu pesat begitu ya Pak ya. Tadi Bapak juga sudah menyampaikan PDRB-nya begitu tinggi, naik sampai 200% gitu dalam 3 tahun Bapak memimpin. Nah, yang pasti tadi saya sempat menanyakan, ini bagaimana supaya masyarakat ini bisa menjadi tenaga ahli, tenaga terampil di tanahnya sendiri. Kira-kira untuk program meningkatkan sumber daya manusianya seperti apa Pak? Iya, pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara hari ini konsen pada pembangunan sumber daya manusia. Kenapa kami konsen pada hal itu? Karena kami sadar betul bahwa sumber daya alam ini sifatnya sementara. Sementara sumber daya manusia ini berkelanjutan. Negara-negara yang fokus pada pembangunan sumber daya manusia hari ini menjadi negara yang maju.
Sebaliknya negara-negara yang bertumbuh pada sumber daya alam semata dengan mengabaikan sumber daya manusia hari ini menjadi negara-negara yang miskin di dunia. Benar. Nah, karena itu kami belajar dari hal itu, makanya kami fokus untuk peningkatan sumber daya manusia. Karena itu pemerintah Kabupaten Morowali Utara menerapkan pendidikan gratis. Jadi, pendidikan gratis, mulai dari level apa? Level dari PAUD, SD, SMP, ini kami bebaskan biaya pendidikan. Tidak ada lagi pungutan atau hal yang harus dibayarkan oleh orang tua siswa. Kemudian di tingkat mahasiswa, semua mahasiswa kami berikan beasiswa. Seluruh mahasiswa Morowali Utara. Wow, luar biasa. Kurang lebih setiap tahun 3.000-an mahasiswa yang kami memberikan beasiswa setiap tahunnya. Luar biasa sekali ya Pak ya. Kemudian untuk anak-anak generasi kami yang tidak mau kuliah, dia mau langsung kerja, maka kami juga memberikan pelatihan vokasi. Dalam bentuk training-training, baik itu operator sopir dump truck, operator ekskavator, operator kren. Dan tahun ini kami akan membuka untuk pelatihan operator untuk tenaga welder atau pengelasan. Nah, ini untuk memberikan keahlian bagi anak-anak muda, para generasi muda yang ada di Kabupaten Morowali Utara. Nah, untuk anak-anak muda yang tidak kuliah, yang tidak juga mau untuk bekerja, yang ingin berwirausaha, maka pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara punya program bantuan modal usaha 300 juta per desa. Per desa, Ya, setiap tahunnya. Di mana dari komposisi 300 juta per desa ini, 100 juta kami peruntukkan bagi generasi muda. Dalam ini Karang Taruna, generasi muda Kabupaten Morowali Utara. 100 juta rupiah kami peruntukkan untuk kelompok usaha perempuan. Nah, kemudian 100 juta lainnya untuk kelompok usaha lainnya, petani nelayan di Kabupaten Morowali Utara. Jadi setiap tahun kami mengucurkan dana kurang lebih 37,5 miliar sebagai bantuan untuk pertumbuhan UMKM atau usaha bagi masyarakat Kabupaten Morowali Utara. Padahal di sana ada kurang lebih 100 desa ya Pak ya di Morowali. 122 desa, 3 kelurahan. Dan ini selalu konsisten diberikan bantuan stimulan dana setiap tahunnya begitu. Sejak tahun pertama kami menjabat. Baik, ini adalah salah satu bentuk komitmen dan juga konsistensi Bapak untuk bisa menjadikan anak-anak Morowali Utara sebagai tenaga ahli tampil di tanahnya sendiri begitu. Dalam rangka peningkatan SDM kami. Dan juga sudah tahun ketiga kami ini mengirimkan mahasiswa kami ke luar negeri untuk belajar. Kemana ini Pak? Ke Cina. Sementara ini ke Cina. Kami masih mencoba membuka akses lagi untuk beberapa negara-negara yang lain. Karena mungkin investasi paling banyak di pertambangan juga dari Cina juga ya. Betul. Dan untuk peningkatan mutu pendidikan kami juga setiap tahunnya mengirimkan guru-guru kami setiap tahun kurang lebih 5 orang untuk belajar perkembangan sains terbaru di Singapura. Ini adalah salah satu alasan mengapa akhirnya perekonomian di Morowali Utara bisa bertumbuh begitu pesat ya Pak, karena pembangunannya memang dari berbagai sektor begitu. Betul. Kalau dari sektor infrastruktur sendiri Pak, seperti apa? Pastinya sebagai sebuah daerah baru ini harus mengejar sekali ketertinggalan infrastruktur Pak. Ya, memang itu hal yang sangat penting dan hal mendasar menurut kami. Dalam 5 misi kami, misi yang ketiga kami adalah meningkatkan infrastruktur yang menghubungkan antar wilayah, yang meningkatkan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Morowali Utara. Karena itu kami konsen betul-betul membangun jalan dan jembatan yang menghubungkan antar desa dan antar wilayah di Kabupaten Morowali Utara. Kenapa kami fokus pada itu? Karena kami tahu bahwa jalan ini selain dipakai untuk transportasi barang dan jasa, orang, barang dan jasa, juga tentunya akan mampu menurunkan harga-harga barang di pedalaman, baik juga di pesisir, dan juga tentunya akan menggerakkan ekonomi di daerah tersebut ketika aksesibilitas jalan dan jembatannya bisa baik. Kalau tidak salah, Kabupaten Morowali Utara ini juga terdiri dari pulau-pulau kecil begitu Pak? Ada beberapa pulau, ya. Baik, ini juga terjangkau juga ya Pak dengan program-program Bapak ya? Sementara ini masih lewat laut, ya, jalur laut. Dan untuk pertambangan sendiri Pak, ini pastinya ada banyak sekali upaya untuk bisa meningkatkan atau mengembangkan sektor pertambangan gitu. Program-program Bapak seperti apa Pak? Ya tentunya karena kewenangan pertambangan tidak ada di pemerintah kabupaten hari ini, maka yang bisa kami lakukan adalah bagaimana memberikan iklim investasi yang kondusif. Artinya bagaimana para perusahaan mining ini bisa beroperasi dengan baik. Kami selalu mengatakan kami akan ramah terhadap investasi, tapi dengan catatan juga kami berharap para investor juga akan ramah terhadap masyarakat dan juga ramah terhadap lingkungan. Apa yang kami maksudkan? Artinya ya monggo para investor berinvestasi di Morowali Utara, tapi jangan lupa libatkan masyarakat Morowali Utara. Jangan lupa libatkan tenaga kerja kami, UMKM kami dalam proses produksi. Iya, kalau dari apa yang Bapak saya sampaikan, saya juga ingat dalam beberapa kesempatan Presiden Jokowi juga berpesan begitu ya, supaya investor-investor ini ketika melakukan kinerja di Morowali Utara juga sebanyak mungkin melibatkan UMKM yang ada. Gitu. Lantas bagaimana pertumbuhan UMKM di sana Pak?
Ya, tentunya itu tadi saya katakan, kenapa hari ini PDRB sebagai salah satu indikator ekonomi yang sangat penting bagi suatu daerah, ini meningkat sangat signifikan. Kenapa kami menempati pertumbuhan ekonomi kedua tertinggi di Indonesia, walaupun sebagai kabupaten yang salah satu kabupaten termuda di Indonesia, ya ini tadi karena peran-peran multisektor ini. Baik peran pemerintah dalam programnya, kemudian peran sektor swasta, peran para pelaku UMKM, masyarakat Merawi Utara, yang semuanya ini ketika ternyata ini berkembang dengan baik, sehingga menyumbangkan PDRB dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan ini. Jadi bagaimana tentunya pembinaan, memberikan fasilitas kepada para pelaku UMKM ini sangat penting untuk menumbuhkan mereka untuk bisa naik kelas, UMKM bisa naik kelas di Morowali Utara. Iya, dan yang pastinya kalau sektor pertambangan ini menjadi salah satu sektor yang utama begitu ya Pak ya di Morowali Utara, yang pastinya juga kita inginkan supaya sektor pertambangan ini bisa berkelanjutan, tidak habis begitu saja begitu ya Pak. Lantas seperti apa kebijakan yang Bapak terapkan? Ya, itu tadi yang pertama adalah bagaimana pendapatan daerah yang kami dapatkan lewat sektor pertambangan, kami transfer ke program-program yang memberi dampak panjang dan berkelanjutan. Misalnya tadi saya katakan peningkatan sumber daya manusia. Kemudian tentunya kita berharap bagaimana pengelolaan tambang ini bisa menerapkan prinsip good mining practice atau cara pertambangan yang benar. Sehingga ketika good mining practice ini diterapkan, maka tentunya ini akan lebih panjang, kemudian kelestarian lingkungan juga akan terus terjaga, ya, dan tentunya dampak lingkungan juga akan lebih minim. Nah, seperti itu. Oke, Bapak ini tadi Bapak menyebutkan bahwa salah satu upaya untuk bisa mengembangkan pertambangan pastinya dibutuhkan hilirisasi. Dan ini juga pastinya sejalan dengan program pemerintah ke depan begitu ya Pak, bahwa semua sektor pertambangan kalau bisa dilakukan hilirisasi terutama nikel begitu. Nah, bagaimana kesiapan dari pemerintah Bapak untuk bisa mengakomodir rencana kerja hilirisasi pertambangan ini sendiri Pak? Ya, kami sangat berterima kasih dengan kebijakan pemerintah pusat yang menerapkan hilirisasi bagi sektor pertambangan mineral. Dulu tanah kami hanya diangkut ke China secara langsung. Sehingga yang tinggal di tempat kami adalah kubangan atau hutan yang gundul. Peredaran uang, pelibatan tenaga kerja itu sangat minim di daerah. Dulu ya Pak ya? Dulu, seperti itu. Sebelum hilirisasi ini diterapkan. Dengan kebijakan hilirisasi ini maka penyerapan tenaga kerja lebih besar lagi, multiply efek di daerah juga semakin besar dengan kehadiran hilirisasi ini. Kemudian pendapatan daerah juga meningkat secara signifikan karena kehadiran industri ini. Nah, tentunya kami sangat berterima kasih. Nah, sekarang peran apa yang kami bisa lakukan untuk lebih mendorong pertumbuhan hilirisasi atau percepatan industri hilirisasi di tempat kami? Ya, tentunya yang sekali lagi kalau ada berkaitan dengan perizinan berkaitan dengan daerah, maka kami berusaha untuk mempercepat ini. Karena ada kewenangan di tempat kami berkaitan dengan izin lokasi, menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kemudian yang kedua ya tadi saya sampaikan, bagaimana mengajak masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, ayo bersama-sama mari kita jaga iklim investasi yang kondusif. Sehingga para investor mau berinvestasi di tempat kita. Karena tentunya bagi para investor mereka akan memilih daerah-daerah tujuan investasi mereka ketika daerah itu betul-betul kondusif untuk investasi. Nah, tentunya dua hal itu yang bisa kami lakukan adalah mempermudah proses perizinan yang merupakan domain kewenangan kami, dan yang kedua adalah menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi tersebut. Oke, kami juga ingin mengetahui nih Pak, ini apa saja hilirisasi yang saat ini tengah berjalan di Morowali Utara? Kita akan bahas di segmen selanjutnya, dan saudara jangan kemana-mana, Zona Inspirasi akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Masih di Zona Inspirasi bersama Bupati Morowali Utara, Bapak Delis Julkarson Hehi. Bapak sudah menyebutkan ada banyak sekali potensi pertambangan di sana, dan kita juga berbincang tentang rencana ke depan di pemerintahan baru begitu, tentang hilirisasi yang pastinya artinya akan semakin memajukan daerah Bapak begitu ya. Ini apa yang sudah terrealisasi atau tengah dipersiapkan saat ini Pak? Ya, yang sudah terrealisasi tentunya satu kawasan industri yang ada di sana, yang dimana di atas kawasan industri Stardust Estate Indonesia itu telah berdiri 2 smelter, yaitu yang dimiliki oleh PT GNI dan juga PT NNI. Nah, ini yang sudah berjalan selama ini dalam 3 tahun 4 tahun terakhir ini. Nah, kalau sektor pertambangan ada tempat-tempat tambang baru ya juga hari ini sudah mulai beroperasi.
Oke, ini adalah suatu perwujudan untuk program kerja ke depan hilirisasi begitu ya Pak. Jadi tidak semua hasil tambang di bawah atau diekspor gitu, tapi bisa dikelola rantai pasoknya jadi lebih panjang begitu ya Pak ya. Nah, dalam tahun ini ada dalam proses juga untuk penawaran kawasan industri yang baru. Ya, untuk ya itu tadi timbulnya lagi pusat-pusat ekonomi baru, pusat-pusat industri yang baru, sehingga kami berharap dengan kehadiran lagi kawasan industri yang baru ini dalam proses tahun ini, semoga ini bisa terrealisasi pada tahun ini, bisa memberikan peluang lapangan kerja yang lebih besar lagi dan juga tadi memberikan multiplier efek secara ekonomi yang besar lagi bagi masyarakat dan para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Morowali Utara. Iya, Pak Delis, saya juga penasaran. Pak Delis kalau tidak salah dulu kan di DPD begitu ya Pak. Tapi apa yang menjadikan Bapak atau alasan Bapak akhirnya memilih untuk kembali ke daerah Pak? Ya, anggota dewan itu adalah legislator. Iya. Ya. Kemudian bupati itu adalah eksekutor, makanya adalah eksekutif. Benar. Ketika menjadi kepala daerah maka kita bisa mengeksekusi ide-ide kita, perencanaan kita, apa yang kita harapkan kepada daerah kita. Nah, itu yang mendorong saya untuk kembali ke daerah karena kita bisa mengeksekusi ide-ide yang kita pikirkan terkait pembangunan daerah. Bisa berkontribusi secara jelas, bisa mengeksekusi, bisa mengalokasikan program dan melaksanakan program itu. Dan juga bisa langsung merealisasikan dari program-program tersebut begitu ya Pak ya. Itu yang menjadikan alasan Bapak untuk langsung bekerja demi masyarakat begitu. Nah lantas ini pastinya karena kita di Zona Inspirasi, kita juga ingin mengetahui ini siapa sih yang menginspirasi Bapak? Ya banyak orang, banyak hal ya. Saya melihat bagaimana tokoh-tokoh yang benar-benar mengorbankan waktu, tenaga dengan penuh ketulusan, berkontribusi bagi bangsa ini, berkontribusi bagi dunia ini, maka orang-orang itulah yang menjadi inspirasi bagi saya. Bagaimana mendedikasikan hidup kita untuk bisa bermanfaat bagi banyak orang. Ada role model tertentu Pak? Tidak pada person tertentu, tapi secara garis besar yaitu pada orang-orang tertentu yang punya hati untuk berbuat bagi kemanusiaan dan bisa punya hati untuk berbuat bagi sesama dan bagi tentunya bagi daerah, bagi negara dan bagi dunia ini. Jadi fokus untuk mengabdikan diri bagi masyarakat. Betul. Begitu ya Pak ya. Baik, Bapak kalau tadi juga Bapak kan sempat menyampaikan sekarang dengan potensi daerah begitu besar, kemudian pertumbuhan ekonominya juga meningkat sangat signifikan begitu ya. Kemudian selain dari sisi pendidikan, kita juga ingin mengetahui ini alokasi dananya itu dimanfaatkan untuk sektor-sektor prioritas apa lagi Pak? Ya, dengan pendapatan daerah yang diperoleh dari sektor pertambangan dan juga di hilirisasi yang ada dengan potensi pendapatan asli daerah yang kami peroleh dari proses hilirisasi yang ada, maka pendapatan ini kami alihkan kepada program-program yang bisa berdampak langsung kepada masyarakat. Apa semua itu? Yang pertama kesehatan. Ya, kami telah mengikutkan masyarakat Morowali Utara dalam kepesertaan BPJS Kesehatan atau yang lebih familiar dikatakan kesehatan gratis. Kami kemarin mendapatkan penghargaan dari Wakil Presiden, ini untuk ketiga kalinya, yaitu Universal Health Coverage Award. Oke, ya, sudah berapa persen Pak? Dengan 106%. Wow, ya, cakupan yang tertinggi di Sulawesi Tengah. Untuk kabupaten kota. Kemudian juga kami menginvestasikan untuk pembangunan infrastruktur kesehatan. Baik itu yang ada di pedesaan maupun pembangunan rumah sakit umum daerah Kolondale. Kemudian yang ketiga adalah kami sektor pendidikan. Selain peningkatan, kalau saya bicara akses dan mutu pendidikan, maka kita bicara tentang sarana prasarana, gedung sekolah, fasilitas sarana prasarana yang lain. Kursi, meja, kemudian laptop, ini kami berikan untuk sekolah yang ada. Kemudian bagaimana peningkatan kualitas para guru. Karena biar bagaimana mereka adalah ujung tombak dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Nah, makanya kami secara reguler meningkatkan kualitas guru untuk menjadi guru penggerak, kemudian bagaimana para kepala sekolah kami bisa meningkatkan kapasitas mereka untuk bisa menjadi manajer yang baik untuk sekolah. Kemudian tadi saya katakan bagaimana setiap tahun kami mengirim guru-guru terbaik kami 5 orang ke Singapura untuk belajar sains terbaru, pengembangan teknologi terbaru, untuk mereka ketika kembali ke Indonesia menduplikasikan itu lagi ke para rekan-rekan guru yang lain. Kemudian kami mengalokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Itu dalam rangka menghubungkan antar wilayah tadi. Selain itu kami mengalokasikan juga untuk tadi yang saya katakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Morowali Utara. Dalam bentuk yang tadi saya sampaikan, bantuan modal usaha bagi setiap desa, 300 juta setiap desa. Kemudian bagaimana peningkatan pendidikan vokasi, keahlian bagi masyarakat Kabupaten Morowali Utara. Nah, kami mengalokasikan ini untuk langsung pada yang berdampak pada masyarakat Morowali Utara.
Termasuk dalam hal pelayanan publik ya Pak ya? Ya, pelayanan publik. Ini juga ditingkatkan pasti. Ya, saya selalu mengatakan secara guyon bahwa kami mencoba untuk bagaimana masyarakat Morowali Utara dari sejak lahir sampai mati kami coba untuk urus. Walaupun tentunya belum semua. Dari sejak lahir kami punya program yang namanya Sabit, 1 lahir 5 terbit. Yaitu bagaimana ketika masyarakat Morowali Utara melahirkan di fasilitas kesehatan, maka dia akan mendapatkan 5 dokumen kependudukan tanpa meninggalkan fasilitas kesehatan itu. Ketika dia sekolah dia gratis, kemudian ketika dia butuh pendidikan keahlian kami berikan juga. Baik. Ya, ini sangat komprehensif sekali. Jadi dari lahir sampai nanti tutup usia begitu semuanya sudah di-manage dengan baik ya Pak. Baik. Dan ini singkat saja Pak, apa yang menjadi harapan Bapak ke depan untuk Morowali Utara Pak? Ya tentunya hal-hal yang baik ini kami berharap ini bisa terus dilanjutkan. Karena pekerjaan ini belum selesai. Pekerjaan ini belum tuntas, masih banyak PR yang harus kami kerjakan, masih banyak hal yang perlu kami tuntaskan tentunya. Maka itu kami berharap program-program ini bisa terus dilanjutkan untuk masyarakat Morowali Utara, untuk terwujudnya visi besar kabupaten ini, yaitu terwujudnya masyarakat Morowali Utara yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Iya, benar sekali. Karena memang kalau program ini tidak dilanjutkan akan jalan setengah jalan gitu ya Pak ya. Iya, nah Bapak ini untuk hal tadi, untuk meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat ini pastinya juga membutuhkan kerjasama dari masyarakat dan juga kesadaran masyarakat Pak ya. Apa yang bisa Bapak sampaikan ke masyarakat untuk itu Pak? Ya, saya menyampaikan yang pertama adalah membangun daerah ini tentunya tidak bisa dibangun oleh bupati sendirian. Iya, benar. Tidak bisa dibangun oleh para birokrat secara sendirian, tapi membangun daerah adalah hasil kolaborasi, hasil kerjasama yang baik antara seluruh elemen. Baik itu pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat Morowali Utara, juga mungkin pemerintah provinsi, pemerintah pusat. Ini adalah bagaimana kita bisa bergerak bersama-sama, bergandengan tangan, bersinergi, berkolaborasi untuk membangun Kabupaten Morowali Utara ini. Makanya kami punya tagline Morut Gaspol. Gaspol itu adalah singkatan dari gerakan serentak, sinergi, presisi, objektif, dan linier. Ya, sehingga bagaimana seluruh elemen masyarakat ini bergerak bersama. Iya, artinya Bapak di sini juga mengundang begitu ya dengan tangan terbuka ya Pak ya untuk masyarakat bisa terus serta dalam membangun Morowali Utara. Tanpa masyarakat, pemerintah daerah tidak bisa melakukan banyak hal. Ya, baik, terima kasih Bapak Delis Julkarson Hehi, Bupati Morowali Utara sudah berbagi inspirasi untuk kita semua. Sukses dan sehat selalu ya Pak. Sudah selalu juga Mbak Diana. Terima kasih, selamat siang. Happy birthday. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Dan demikian perbincangan kita dengan Bupati Morowali Utara Bapak Delis Julkarson Hehi. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Zona Inspirasi siang hari ini. Saya Diana Twika undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.